Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nilam. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Adi Braja Musti. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Kuntilanak. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan diapa-apakan kami. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Treasure, dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib, sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-7 ini, didukung oleh Harry S. sebagai Bergolo, Anis Julia sebagai Nyai Alas, dan Lanti sebagai Sundari. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Suasana di sekitar kuburan tua itu begitu menyeramkan. Angin dingin menderu-deru dengan tiba-tiba. Tubuh Bergolo menggigil dan wajahnya menjadi tegang karena hidungnya mencium bau wangi kembang orang mati. Wangi kembang. Dari mana bau wangi kembang ini?
Padahal tadi aku tidak mencium bau wangi apa-apa. Tapi kenapa tiba-tiba hidungku mencium bau wangi kembang? Bau wangi kembang orang mati semakin tajam menebar di sekitar kuburan tua itu. Bergolo menjadi heran dan takut. Kedua matanya mencari-cari sumber bau wangi kembang itu. Tiba-tiba pandangan Bergolo terpaku ke arah kuburan tua yang ada di depannya. Sepertinya bau wangi kembang orang mati bersumber dari kuburan tua itu. Sinar apa itu yang muncul dari dalam kuburan tua itu? Bergolo melotot. Seberkas sinar berwarna merah bagaikan bara api tiba-tiba muncul dari dalam kuburan tua itu. Sinar itu lenyap di kegelapan angkasa. Sinar apa itu sebenarnya? Bergolo tercengang memperhatikan sinar yang lenyap. Sementara sinar yang membentuk bola api itu nampak melayang-layang di udara. Kemudian dengan cepatnya melesat menuju ke sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah Nyai Alas. Sundari, ibu tidak mau melihatmu terus-terusan melamun sampai tengah malam begini. Seharusnya kau lupakan saja Linggar. Ibu mengerti. Ibu tahu kau memikirkan Linggar. Ibu sudah mengerti. Tapi ibu melarangku agar aku tidak lagi berhubungan dengan Linggar. Sudahlah Sundari, kau tidak tahu apa-apa tentang laranganku. Turutilah keinginan ibu. Kau akan menyesal jika tahu siapa dirimu. Siapa Linggar itu? Ibu bicaranya membuatku penasaran dan tidak mengerti. Suara apa itu? Seperti ada suara benda keras jatuh di atap rumah kita. Nyai Alas dan Sundari tiba-tiba tersentak diam. Mereka dikejutkan dengan terdengarnya suara seperti benda keras jatuh di atas atap rumah. Nyai Alas dan Sundari saling memperhatikan ke langit-langit kamarnya. Aneh. Sepertinya memang ada suara benda keras jatuh di atas atap rumah. Aku juga dengar. Sepertinya memang sebuah benda keras jatuh dari angkasa. Tapi apa, Sundari? Ibu, aku mendengar suara seekor kucing di atas atap rumah kita. Iya, ibu juga mendengar suara kucing itu. Apakah suara yang jatuh adalah seekor kucing? Rasanya itu aneh. Bagaimana kucing itu jatuhnya seperti dari kegelapan angkasa? Ibu, dengar suara kucing itu. Suaranya begitu menakutkan. Suaranya menusuk perasaanku. Bulu kuduku sampai berdiri. Ibu, aku jadi takut. Kucing apa itu sebenarnya? Mana ibu tahu, Sundari. Kucing itu sepertinya muncul tiba-tiba dari kegelapan malam. Nyai Alas dan Sundari keheranan. Ibu dan anak itu menjadi ketakutan. Suara kucing itu terdengar secara tiba-tiba bagaikan makhluk siluman yang muncul dari balik alam gaib. Bu, kucing itu masih ada di atap rumah kita. Aku jadi curiga, Sundari. Jangan-jangan... apa iya? Maksud ibu apa? Jangan-jangan apa, Bu? Ibu curiga. Apakah kucing itu memang kucing sungguhan atau kucing siluman? Sundari semakin takut mendengar ibunya menyebut kucing siluman. Tak lama kemudian, suara kucing itu menghilang.
Dan tiba-tiba suasana menjadi sunyi mencekam dan menyeramkan. Suara kucing itu tidak terdengar lagi. Apakah kucing itu sudah pergi, Bu? Entahlah. Sepertinya kucing itu lenyap begitu tiba-tiba. Sudahlah Sundari. Hari sudah malam sekali. Ibu akan tidur. Ibu jangan pergi. Saya takut. Takut apa, Sundari? Perasaanku jadi takut sekali, Bu. Sudahlah, ibu keluar dulu. Nyai Alas melangkah keluar kamar. Sedangkan Sundari yang masih duduk di ranjang, wajahnya tegang seperti ketakutan. Gadis itu masih saja memperhatikan langit-langit kamarnya. Apakah benar apa yang dikatakan ibu? Kucing yang hanya terdengar suaranya tadi itu adalah kucing siluman. Aku menjadi curiga juga dan membenarkan apa yang dicurigai ibu. Cahaya bola api terus melayang-layang berputar-putar dan kemudian perlahan-lahan turun ke samping kamar Sundari. Lalu cahaya bola api itu jatuh ke bumi dan hancur menjadi gumpalan asap. Gumpalan asap merah bergulung-gulung membentuk sosok tubuh manusia dan kemudian menjelma menjadi laki-laki bungkuk yang seluruh wajah dan keadaannya mirip dengan bergolo. Bergolo palsu jelmaan makhluk alam gaib itu kemudian melayang dan masuk menembus sebuah jendela kamar. Dan pada saat itu juga, Sundari yang berada di dalam kamar itu melompat kaget. Kau bergolo? Bagaimana mungkin kau bisa berada di kamarku ini? Kau seperti makhluk siluman. Kau muncul tiba-tiba tanpa aku ketahui dari mana kau datang. Tiba-tiba Sundari tersentak, darahnya mengalir deras. Lalu bergolo palsu atau jelmaan makhluk alam gaib itu naik ke atas ranjang mendekati Sundari. Mau apa kau? Jangan dekati aku. Mau apa kau? Tidak. Apa yang akan kau lakukan? Jangan dekati aku. Pergi. Tidak. Bergolo palsu atau makhluk jelmaan alam gaib tiba-tiba melompat memeluk Sundari dengan eratnya. Dan gadis itu bagaikan terkena sihir sehingga buta akan kesadaran dirinya. Bergolo palsu itu pun kemudian dengan buas memperkosanya. Ada apa? Kau kenapa berteriak-teriak memanggilku dan menangis? Apa yang terjadi denganmu? Ibu, dia bajingan. Di mana dia, Bu? Di mana dia? Ibu jangan menyembunyikan dia. Di mana dia? Siapa yang kau maksud? Ibu tidak mengerti. Ibu jangan berpura-pura. Ibu pasti membiarkan dia lari. Sundari, kamu bicara apa? Sejak tadi kamu menuduh ibu menyembunyikan, melarikan. Siapa yang kamu maksud? Ayo, kamu bicara yang sejelasnya. Ibu jadi curiga. Ada apa sebenarnya? Dan apa yang sudah terjadi, Sundari? Bergolo. Bergolo. Kenapa dengan dia? Jangan menangis lagi. Ayo,
kau ada persoalan apa dengan laki-laki bungkuk penjaga kuburan tua itu? Dia bajingan. Dia telah memperkosaku. Kau tidak bohong, Sundari. Bergolo, kau benar-benar bajingan busuk. Binatang, kau perkosa anakmu sendiri. Oh, tidak aku sangka. Tapi rasanya aneh. Apa benar Bergolo telah memperkosa Sundari? Bagaimana mungkin bisa terjadi begitu? Sedang aku sama sekali tidak tahu. Padahal kejadiannya baru saja berlalu di kamar ini. Dari mana Bergolo bisa masuk ke kamar ini? Dari mana datangnya dia? Aku sama sekali tidak melihat dia. Padahal aku berada di ruang tengah rumah. Saya takut sekali, Bu. Bagaimana dengan saya? Bagaimana kalau Linggar tahu kejadian ini? Aku takut dia meninggalkan aku. Ibu tidak suka kau memikirkan Linggar, Sundari. Yang terpenting sekarang ini, kau harus memikirkan dirimu sendiri. Kenapa Linggar kau bawa-bawa? Kalau benar kejadiannya begitu, malam ini juga Ibu akan datang ke tempat Bergolo. Ibu akan temui laki-laki itu. Nyai Alas bergegas pergi ke kandang kuda yang ada di belakang rumahnya. Dan kemudian dia melompat naik ke punggung kuda dan segera berangkat menemui Bergolo. Tetapi belum sempat dia pergi, Nyai Alas tertegun dan terperanjat melihat seberkas cahaya berwarna merah bagaikan bara api sedang membumbung di angkasa malam. Sinar apa itu? Bentuknya seperti bola api. Merah sekali, bagaikan bara api. Sinar itu membumbung di kegelapan angkasa. Sinar itu melayang-layang, berputar di angkasa. Oh, bola api itu bergerak cepat sekali dan hilang di ujung kegelapan arah sana. Bukankah arah tempat itu adalah tempat di mana ada kuburan tua dan juga pondok Bergolo yang akan aku datangi? Oh, aku harus ke sana. Hiya. Bergolo. Rupanya pintu pondok ini tidak dikunci. Apakah Bergolo sengaja tidak menguncinya? Biar aku masuk saja. Bergolo, di mana kau? Keluarlah. Aku datang ingin meminta pertanggungan jawabmu. Ayo, keluar. Jangan jadi pengecut begitu. Keluar, Bergolo. Kurang ajar. Dia tidak keluar juga. Suaranya pun tidak aku dengar. Pengecut. Tapi pintu kamarnya terbuka lebar. Sepertinya Bergolo tidak ada. Biar aku lihat di kamarnya itu. Kosong. Kamarnya pun kosong. Kukira Bergolo memang tidak ada. Kemana laki-laki bungkuk itu? Apakah dia pergi ke kuburan tua? Ya, kukira begitu. Dia pasti ada di kuburan tua. Nyai Alas bergerak menuju ke belakang pondok itu dan terus melangkah menuju ke tempat yang sangat sunyi.
Tempat itu adalah daerah yang sangat dikenal angker dan ditakuti penduduk. Mendadak Nyai Alas menghentikan langkahnya. Karena tidak jauh dari tempat itu, dia melihat seorang laki-laki bungkuk berdiri di hadapan kuburan tua. Bergolo, itu dia laki-laki bajingan itu. Sedang apa dia berdiri menghadapi kuburan tua tengah malam begini? Sikapnya aneh. Biar aku dekati dia. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.